untuk hobi mendaki gunung itu Ya. sendiri seperti apa nih memang? Alhamdulillah aku baru aja 2 hari yang lalu pulang naik gunung bareng teman-teman lainnya. Tapi selain naik gunung ada misi yang lain juga. Kita naik gunung, selain naik gunung kita benar-benar mengutamakan untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Jadi selagi kita punya sampah, kita bawa sampah kita, lalu kita bawa turun, terus kita buang pada saat kita turun gitu. Jadi nggak meninggalkan sampah sedikit pun di sana gitu. Sampai menanam pohon juga. Ya, aku menanam pohon juga di jalur pendakian Merbabu Selo gitu. Jadi sebelum naik tuh kita menanam pohon sama Menteri Kehutanan dan juga dari WWF, National Geography dan juga teman-teman lain gitu. Gimana Tantangannya sendiri ketika kamu punya hobi baru ini seperti apa sih? Sebenarnya itu bukan hobi baru, jadi emang aku udah 4 tahun ini menggeluti bidang olahraga naik gunung, mendaki gunung. Jadi bukan hal baru lagi buat aku. Ini udah gunung ketiga. Yang pertama Papandayan, kedua Prau, ini Merbabu. Jadi ibaratnya pengalaman yang menantang, memicu adrenalin, tapi juga meninggalkan kesan dan pelajaran juga sih. Gitu. Fisik yang kamu persiapkan setelah naik itu sendiri seperti Oh, apa? pasti persiapan fisik. Jadi sebelum naik gunung tuh aku biasanya sebulan tuh walaupun ada syuting, paginya pasti olahraga. Pulang syuting pastinya olahraga gitu. Misalnya treadmill atau misalnya kalau ada libur sedikit pun pasti lari, bulu tangkis atau sekarang lagi hits pedal gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalnya naik gunung kan ya nggak walaupun kita udah persiapan fisik yang matang tetap aja kan pulang-pulang capek ini makanya masih pincang kakinya gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, aku tetap karena aku ngelakuinnya dengan senang ya seru aja sih. Mbak, melihat keindahan Merbabu Via Selo gimana? Karena itu jalur terindah. Terlandai. Ya. Landai matamu. Jalur terindah juga katanya. Enggak, jalur indah dong gitu. Sebenarnya itu tergantung persepsi masing-masing dan tergantung fisik masing-masing gitu. Kebetulan aku itu aku emang persiapan gitu, tapi memang kurang matang karena dibarengi sama syuting juga gitu. Jadi aku rasa masih agak sedikit kurang. Jadi pada saat pos 4 Sabana 2 menuju puncak, aku tuh sempat mau menyerah. Bahkan kayaknya udah aku selesai aja ya di sini gitu. Tapi karena tekad yang kuat dan dorongan dari teman-teman yang lainnya dan kayaknya sayang aja ya gitu udah naik, tinggal dikit lagi puncak. Makanya aku langsung gas gitu. Walaupun udah hampir mau menyerah dan ini sekarang kaki aku terkilir dan besok ada jadwal fisioterapi karena ada cedera lutut gitu. Berapa jam yang puncak dari basement? Karena kurang satu, makanya kalau mau naik gunung tuh persiapan emang harus matang banget. Jangan cuma sebulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan kayaknya. Terus habis itu aku tuh terlalu excited, jadi terlalu buru-buru pada saat trekking dan juga ibaratnya kurang istirahat gitu. Sempat kemarin ada istimewa mengucapin mama ulang tahun di atas. Ya. Gimana sih perasaannya? Karena aku tahu 2 hari lagi setelah aku turun gunung mamaku ulang tahun, jadi aku sempetin memanfaatkan mengcapture momen gitu ya, ibaratnya mengucapkan ulang tahun mama di atas puncak Gunung Merbabu gitu. Target lagi akan naik gunung apa lagi mungkin? Sebenarnya biasanya tuh aku naik gunung tuh pada saat hari ulang tahunku, cuman kemarin ada yang ngajak sebelum hari ulang tahunku, jadi kayak ya kecepetan sih jatuhnya ya gitu. Cuman kayaknya setahun sekali cukup sih gitu, mungkin tahun depan baru lagi. Pengennya sih nextnya Gunung Gede. Biasanya sakit kaki kayak gini biasanya ada berapa hari atau gimana harus istirahat pengobatannya? Biasanya sih 3 hari sebenarnya udah selesai, cuman karena ini aku lagi cedera lutut, jadi nggak tahu selesainya ya. Mudah-mudahan cepat atau lambat sembuh, bisa kembali beraktivitas dengan sehat gitu. Mama sendiri tuh memang nganjurin nggak sih, maaf izin dulu nggak sih sama mama? Tantangannya kan banyak. Oh iya, pasti izin orang tua karena wajib banget, karena ibaratnya gunung itu kan sakral ya. Apa yang diucapkan itu langsung kejadian di detik itu juga gitu. Entah itu cuaca, entah itu perasaan, entah itu fisik, itu langsung kejadian di detik itu juga. Bahkan izin orang tua tuh dan restu juga penting banget gitu. Aku selalu izin sih, dan mama dari awal pertama kali naik gunung
awalnya nggak setuju karena ini sebenarnya namanya perempuan gitu ya gitu, ini kan apa ya ibaratnya hal yang menantang ya gitu, jadi agak-agak berat awalnya, cuman karena aku ngeyakinin mama ya lama-kelamaan. Sempat ngajak Dul juga ya waktu itu juga. Dua gunung pertama aku bareng Dul. Nah, Dul sendiri gimana ketika ngerasain gak sih apa yang tantangannya, mungkin sakit badan segala macam? Apa ya? Dua gunung pertama tuh aku ajak Dul. Cuman kalau kemarin nggak ngajak, udah ngajak tapi dia nggak bisa karena ulang tahun ayahnya tepat pada tanggal 26 Mei. Jadinya dia nggak bisa ikut, dan ini pengalaman pertama aku nggak bareng Dul naik gunung, jadinya sedih sih pasti, cuman ya bagaimana karena jadwalnya udah nggak bisa diundur lagi, dan aku belajar menjadi perempuan mandiri dan kuat sih gitu. Dul sendiri hati banyak sebelum merbabu lebih parah dibanding kedua gunung tersebut. Pastinya khawatir, cuman karena Dul itu tipe laki yang bukan memanjakan, ibaratnya apa ya, membuat aku menjadi wanita yang menye-menye dan membuat aku menjadi ketergantungan gitu. Jadi dia apa ya, ibaratnya memberikan semangat dan memberikan keyakinan penuh supaya aku tuh juga yakin sama diri aku sendiri bahwa aku tuh bisa loh gitu. Jadinya aku jadi kuat sendiri gitu. Ada pengalaman gak sih kayak dengan sakralnya gunung yang kamu datangin? Pengalaman, kalau alhamdulillah sampai sekarang cerita horor atau cerita mistis tidak ada, karena itu balik lagi mindset. Aku percaya kalau mindset kita positif pasti hasilnya juga positif. Ya paling pengalaman yang agak sedikit menyedihkan pada saat kemarin, kakiku yang itu terkilir, jadi agak-agak apa ya, ibaratnya PR, ini harus nyembuhin ke fisioterapi, harus ngecek segala macam, harus apa ya, ibaratnya break dulu dari olahraga beberapa hari ini gitu. Padahal aku lagi rajin-rajinnya olahraga gitu. Itu karena salah pijak atau kayak gimana? Kayak yang tadi aku bilang, aku terlalu excited, terlalu semangat, terlalu buru-buru dalam pijakan, jadinya makanya kayak gini. Dari sekian banyaknya destinasi itu memilih untuk kembali ke alam, ada alasan? Kenapa? Karena gunung itu aku bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa dibanding destinasi lainnya. Dan juga aku menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang membumi, merendah pada saat aku naik gunung gitu. Jadi apa ya, ibaratnya kayak kita keluar dulu lah dari hal-hal yang kemewahan, dari hal-hal yang berbau apa ya, tersorot sama media gitu. Dan dengan naik gunung aku bisa menjadi manusia seutuhnya. Kemarin berapa? Apa? Kemarin Aku 3 hari, dari tanggal 26 sampai 28. ada mau naik luar naik gunung di luar negeri atau hanya di Indonesia aja Kak? Belum, karena aku jadwalnya setahun sekali, nggak yang kayak setahun 2 kali, setahun 3 kali, karena aku tuh sadar fisikku, sadar juga jadwalnya, sadar juga kondisi badanku, jadi dikasih jadwalnya setahun sekali aja. Tapi bisa kalau naik gunung tuh kata orang kan bikin candu. Sendiri gimana? Candu, ini makanya mau naik lagi, cuman tahun depan, nggak tahun ini. Ya. Selain tentang persiapan KA gimana? Siapan KA, nggak tahu. Kasihnya seragam. Nggak, bikin sendiri. Bikin sendiri kita, karena kan maksudnya belum jadi keluarga, jadi bikin sendiri seragamnya. Jadi ada tugas sendiri nggak sih kasih berapa? Itu jadi kayak kasih bridesmaid atau seragam Jujur aku belum tahu detailnya kayak gimana, pokoknya nanti rahasia. Ya. Jadi bagian apa nih Kak? Jadi bagian tamu. Yang kamu siapin seperti apa nantinya? Bisa di-spill Kak? Yang pastinya kebaya, ya kan, kebaya, terus aku jadi tamu, terus aku datang, selebihnya rahasia. Nah ini kan Kak Dedani juga sempat bocorin ya bahwa pernikahan KKL nanti banyak bernuansa tradisional. Apalagi dari dirimu spill tadi akan menyiapkan baju kebaya, apakah memang Kalau kebaya itu kan emang kayaknya pakaian wajib ya. Kalau kondangan tuh kayak semua orang pakai kebaya sih. Jadi ya kayaknya kebaya pakaian wajib. nuansa warnanya sendiri mengikuti Rahasia. Udah ya, thank you semuanya. Makasih.